Ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiba pada acara sosialisasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ani Ruhiani sebagai calon guru penggerak Angkatan Kelima Kota Tangerang. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Ani Ruhiani. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sampai siang hari ini bersama-sama di acara webinar sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kita sama-sama melanjutkan materi yang hari ini. Insya Allah untuk siang hari ini saya yang akan menyampaikan sosialisasi ya positif di sekolah kita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar mengenai materi budaya positif. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat layarnya di laptop Bapak dan Ibu? Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak dan Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Materi ini merupakan materi yang kami dapatkan pada pelatihan guru penggerak Tidak kelihatan Angkatan Ibu, 5 untuk Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, boleh disimpan saja jawabannya ya Bapak dan Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab ya melalui materi berikut ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, kita sama-sama melakukan kegiatan kepalan tangan ya Bapak dan Ibu. Silakan dicoba jika ada teman atau kerabat yang ada di dekat kita ya. Kalau tidak ada bisa kita bayangkan saja. Santai aja ya Bapak dan Ibu ya. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya.
Untuk pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Selanjutnya, fisiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid yang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasar sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana seseorang bisa mengubah atau bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin ya, Bapak dan Ibu. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Oh, jadi sebetulnya disiplin itu artinya belajar ya, Bapak dan Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid, ya.
Ini dari diri-diri murid Socrates dan Plato. Jadi mereka itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka makna disiplin itu telah banyak berubah ya. Bahkan sudah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah makna disiplin. Ya. Kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang tadi ya, di dalam teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini setiap orang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dalam dirinya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah kita semua sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila? Iya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Bapak dan Ibu guru, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah itu, merayu-rayu biasanya ya Bapak dan Ibu. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Pernahkah Bapak dan Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Wah, kalau saya sering ya. Ingin mendapatkan senyuman dari anak-anak. Untuk mendapat hadiah, untuk mendapatkan uang. Ya, contohnya kalau saya ya itu bekerja untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, coba kita lihat di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini ya Bapak dan Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini tuh menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Jadi beliau menyatakan
Yang pertama itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, mereka merasa tidak akan terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau dari institusi. Nah, ini masih mending ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini disebut juga bersifat eksternal. Oh, bukan disebut juga ya. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang nomor 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Nah, orang-orang ini melakukan sesuatu karena hal-hal yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita lanjutkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Contoh, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan.
Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak lebih mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman mendorong anak, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sini hukuman bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini disadur dari Restitution Diane Gosen, The Five Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, ini contoh identitas gagal itu hukuman ya. Kemudian identitas sukses untuk disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu nih restitusi. Restitusi merupakan pilihan ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk restitusi masalah menjadi terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya ketika mendapatkan materi ini di pendidikan guru penggerak ya Bapak dan Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang kita tidak menyadari kalau ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Ini benar-benar saya baru mengetahuinya ya Bapak dan Ibu. Makanya disinilah saya senang sekali berkesempatan untuk mensosialisasikannya kepada Bapak dan Ibu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oh, sedih sekali ya Bu. Nah, beliau juga mengatakan bahwa ini Alfikon ya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Nah, inilah kita harus ambilnya itu bukan penghargaan, bukan hukuman, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini malah penghargaan yang luar biasa ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Silakan sambil santai, kalau ada yang ingin ke belakang, minum, makan, silakan saja Bapak dan Ibu. Ya, di webinar ini kita tidak tegang-tegang. Bapak dan Ibu masih ada kan ya? Soalnya saya tidak bisa melihat Bapak dan Ibu kalau saat sedang share screen. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan kasih sayang,
dan rasa diterima, kemudian kebutuhan bertahan hidup dan kebebasan. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kesemuanya itu ya harus dipenuhi. Ya. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan itulah yang menyebabkan hal-hal yang sedikit menyimpang atau keluar dari jalurnya. Nah, kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru ini bisa mengetahui kita itu sebetulnya ada di posisi yang mana nih ya selama ini. Nah, kita lihat posisi kontrol. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Coba dan Bapak dan Ibu silakan dibaca. Menurut Bapak dan Ibu itu ada di posisi yang mana? Ya, silakan Bapak dan Ibu boleh berpendapat. Nah, ini contohnya ya sebagai penghukum. Biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Perkataannya juga, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, dirasakan. Kemudian siswanya itu bisa jadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan malah berbohong. Ya, bisa juga hasilnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid malah jadi, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada muridnya, dia bukannya nyadar malah mengulangi kesalahannya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh seperti ini, ibu kecewa sekali gitu ya. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu, kamu tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya biasanya seperti itu. Kemudian hasilnya bisa jadi menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid biasanya mengatakan maafkan saya, dan bisa jadi dia merasa rendah diri. Nah, ini sebagai teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, Bu. Nah, biasanya murid jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, ternyata begitu. Anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pemantau biasanya suka menghitung ya, dan mengukur. Berkatanya, apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Muridnya tuh biasanya hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu biasanya yang dialami murid. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang identitas berhasil atau sukses nih, kontrol diri. Nah, sebagai manajer, biasanya manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Manajer itu menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid menjadi sadar dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian murid juga bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu posisi kontrol manajer ya. Nah, kalau yang seperti ini, coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, biasanya yang mengatakan itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum, langsung kamu tidak pernah benar. Ya.
Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling akhir, itu adalah penghukum. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu guru. Nah, kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu praktek disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga saya akan berbagi tentang praktek yang sudah saya lakukan atau di kelas. Ini sudah saya lakukan di semua kelas ya yang saya ajar, kelas 7A sampai kelas 7E. Namun ini yang saya berikan contohnya kepada Bapak dan Ibu adalah yang di kelas 7E ya Bapak dan Ibu. Silakan disaksikan. Ini videonya ada sekitar 7 menit ya, 7 sampai 8 menit ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah pertemuan yang kesekian kalinya ya. Sebelumnya kita juga udah pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, pada hari ini kita akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Supaya nanti di kelas ini kita sama-sama bisa membuat keyakinan kelas, supaya kita nih selama berada di sekolah itu belajarnya lebih enak dan motivasi itu berasal dari diri kalian sendiri ya, dari kita bersama-sama ya. Sekarang kalian ibu beri kertas ini masing-masing satu. Silakan kalian tulis dulu kesepakatan kelas yang kalian inginkan ya, yang kalian harapkan. Nanti akan kita gabung kesepakatan tersebut menjadi keyakinan kelas 7E ya. Silakan nanti yang udah bisa langsung ditempel di papan tulis ya, tulis ya. Boleh dikasih nama, boleh silakan ditulis ya. Bagian yang nempel di belakang nanti buat ditempelin di papan tulis. Kita tinjau kembali yang dulu keyakinan kelasnya, sekarang kita bikin lagi. Kesepakatannya. Ya, silahkan. Oh, ini bagus sekali. Ya, nanti sama-sama kita bacakan kemudian. Nah, sekarang kita sama-sama lihat ya. Ini pastikan ada yang sama ya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini punya siapa ya? Nama saya nggak dinamain nggak apa-apa.
Bercanda boleh, tapi tidak berisik dan mengganggu teman yang lain. Nah ini, boleh nanti kita kumpulin nih yang sama. Terus, oh ini kelas bersih dan nyaman. Nah ini beda ya. Kemudian, jangan mainin sapu dan mematuhi peraturan yang ada. Nah, jangan saling ejek. Berarti masuk ke yang pertama ya. Coba. Mana lagi? Memberi salam sebelum masuk kelas dan membaca doa sebelum memulai pelajaran. Nah, apalagi ya? Wajib mematuhi peraturan, wajib melaksanakan piket, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, tidak ngomong kasar. Ini bagus banget ya. Dari kesepakatan kelas yang sudah kalian semua buat, itu kita kelompokkan ya menjadi 3 bagian besar supaya kita lebih mudah dalam mengingatnya. Ya, ini adalah kesepakatan yang sudah kalian tuliskan yang akan menjadi kesepakatan kita bersama antara ibu dengan kalian. Ya, jadi dari sini ibu kelompokkan ini menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Jadi dari contoh yang ini ya. Ini tadi suasana kelas yang tertib dan damai bijak di saat jam pelajaran. Bercanda tetapi tidak boleh berisik dan lain sebagainya. Kita masuk ke keyakinan yang pertama yaitu bagaimana? Kami meyakini penting untuk menghormati Nah, di sini juga ada ya, tidak boleh mengambil barang orang lain, kalau meminjam harus dikembalikan ya. Ini juga berarti dan banget nih, harus tertib. Kemudian dilarang membuli dan harus bermain bersama. Ih, bagus banget ya. Berarti kita bisa, kami meyakini ya.
motivasi belajar yang baik berasal dari diri kalian masing-masing. Ya. Keyakinan kelas ini bisa kita tinjau kembali ya apabila diperlukan. Nanti akan kita buat dalam kertas dan ditandatangani oleh perwakilan kelas. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita berikutnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam kegiatan belajar. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana Bapak dan Ibu? Yang kanan atau yang kiri? Iya, yang sebelah? Iya, kanan. Apa alasannya Bapak Ibu? Iya. Terima kasih. Nah, dari budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian dibuat keyakinan kelas, timbullah lingkungan yang positif, dan hasilnya menciptakan budaya positif. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas itu tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, ya, keselamatan, kesehatan, ya, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi dari peraturan itu kita buat keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya restitusi Bapak dan Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya juga akan menampilkan contoh segitiga restitusi, ya. Seperti ini Bapak dan Ibu, contohnya ada pada video berikut ini. Silakan Bapak dan Ibu kita sama-sama menyaksikan praktek segitiga restitusi. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan. Hasbi, tadi Ibu mendapat laporan dari guru matematika. Sepertinya kamu dalam masalah ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pada pelajaran matematika saat ujian menjelaskan materi, saya main game di HP dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu. Kamu main game saat pelajaran berlangsung. Ya Bu. Apa yang mau kamu katakan kepada Ibu? Saya sebenarnya tidak ingin melakukannya Bu, tapi kenapa? saya bosan Bu. Apakah kamu tahu kamu berada dalam masalah sekarang? Ya Bu.
Ya, kamu merasa bosan. Kamu berhak merasa seperti itu. Ibu mengerti. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya. Pasti seru main HP di kelas. Iya Bu. Ya, bisa Ibu lihat tuh, kamu kayaknya senang melakukannya. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus menghormati diri sendiri dan orang lain serta mengerjakan tugas yang diberikan. Wah, kamu hebat sekali. Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali pada saat kamu main HP. Coba, tadi pada saat kamu main HP, kamu juga tidak mengerjakan tugas. Apakah yang kamu lakukan itu termasuk menghormati diri sendiri dan orang lain? Iya Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang bukan? Nah, menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya Bu. Oke, jadi tindakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan segera mengerjakan tugas yang diberikan saat istirahat dan saya akan menggunakan HP dengan lebih bijak. Nah, bagus. Mulai sekarang, marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Apa kabar Dini? Kok kamu kelihatan ketakutan? Iya Bu, maaf ya saya tidak menggunakan kacu pramuka. Jadi atributmu tidak lengkap ya? Iya Bu. Sepertinya ada yang mau kamu katakan. Iya Bu, maaf ya saya tidak bermaksud melakukannya. Saya tidak sengaja. Kacu saya tertinggal di rumah. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bu, tapi saya takut. Pasti ada alasan kenapa kacumu ketinggalan di rumah. Iya Bu, hari ini saya bangun kesiangan, jadi saya terburu-buru. Saya ingin tepat waktu dan tidak ingin ketinggalan jam pelajaran. Bagus sekali alasanmu Dini. Kamu jadi tidak terlambat masuk kelas. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus menggunakan seragam lengkap beserta atributnya. Kita harus disiplin waktu Bu. Wah, kamu hebat sekali Dini, bisa mengingat semua keyakinan kelas kita dengan baik. Nah, sekarang apakah bangun kesiangan termasuk disiplin waktu Bu? Tidak Bu. Apakah disiplin waktu itu penting menurutmu? Iya Bu. Nah, jika itu penting, tindakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan memasang alarm supaya saya bisa bangun lebih pagi. Nah, bagus sekali ya. Jika kamu sudah menerapkan ini, nanti kamu akan jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri Bu. Ya. Semangat ya Dini. Yuk sekarang sama-sama kita masuk ke kelas. Saya senang karena tidak dihukum. Tapi saya sadar karena hal saya sendiri dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya merasa senang karena tidak dihukum. Kedepannya, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akan menaati peraturan sekolah. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini
membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah akhirnya menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tadinya anak merasa gagal, tapi akhirnya dia merasa positif terhadap dirinya. Nah, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Seperti tadi ya, yang 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Yang tadi ya Bapak dan Ibu, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Itu ya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak di kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ani Ruhyani atas paparannya tentang budaya positif kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu hebat, saya buka untuk pertanyaan, termin pertanyaan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Baik Bu, saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar? Iya Ibu. Terdengar Ibu, terdengar. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi, saya ngajar PJOK. Terima kasih Bu Ani atas paparannya. Alhamdulillah saya banyak ilmu atas materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan ada beberapa yang sebenarnya bukan beberapa ya, satu aja yang akan saya pertanyakan. Bagaimana untuk memunculkan motivasi intrinsik Bu pada siswa kita? Sedangkan siswa kita kan banyak karakternya, banyak dari kalangan yang berbeda. Itu bagaimana Bu menimbulkan motivasi tersebut? Baik, itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab menunggu pertanyaan lain. Langsung saja ya Bu ya, biar nggak lupa nantinya. Terima kasih banyak Bu Dwi atas pertanyaan yang diberikan. Di sini kita sharing aja ya Bu ya sama-sama. Jadi motivasi intrinsik itu bisa kita tumbuhkan dari siswa. Salah satunya ya Bu, mungkin ini salah satunya saja, masih banyak cara yang lain ya yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembiasaan. Jadi kalau dari siswa sudah terbiasa melakukan sesuatu, jadi nanti dia itu melakukannya itu bukan karena orang lain lagi, tapi benar dari diri murid sendiri atau dari diri anak sendiri dengan terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat baik atau positif. Mungkin itu saja yang
ya salah satu yang bisa menumbuhkan budaya positif dari diri sendiri, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang positif. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ani Ruhiani. Bapak Ibu sekalian hebat, demikian tadi paparan dari Ibu Ani Ruhiani. Semoga menambah semangat Bapak Ibu untuk terus berkarya berkreatif di pembelajaran di sekolah kita. Apabila nanti dalam perjalanan menemui banyak kendala atau masalah, bisa kita langsung tanya kepada Ibu Ani Ruhiani. Terima kasih banyak kepada Ibu Ani Ruhiani. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.